Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari rapat Dokurit Sujunbi Chosakai atau yang bisa dikenal dengan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada 29 April 1945. BPUPKI ini bertugas menyelidiki semua hal penting termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. BPUPKI ini diketuai oleh KRT Dr. Anders Rajiman Widyoningrat. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh itu diantaranya ada Muhyamin, Supomo, dan Soekarno. Menurut himpunan risalah sidang dari BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan UUD 1945, Muhyamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenal untuk pertama kalinya. Berikut ada kata-kata dari Bung Karno, yaitu: saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar, ujar Bung Karno. Soekarno kemudian mengatakan menurut petunjuk seorang kawannya yang ahli bahasa, nama paling tepat adalah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi, ujarnya. Pancasila itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh-puluh tahun. Tak berhenti di situ, BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembuatan Undang-Undang 1945. Para tokoh 9 itu beranggotakan yang pertama ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, Mr. A.A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Jokrosojoso, Abdul Kahar Muzakkar, Haji Agus Salim, dan yang terakhir ada Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945. Yang pertama ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun perumusan soal dasar negara itu masih belum selesai dikarenakan ada tokoh dari timur yang tidak setuju dengan poin sila nomor 1 karena di Indonesia yang memeluk agama bukan agama Islam saja. Ada agama-agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. Jadi tokoh-tokoh timur tersebut tidak setuju dan akhirnya digantilah poin pertama itu dengan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui berbagai kompromi pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan atau yang disingkat dengan PPKI, 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia yakni
tanggal 18 Agustus 1945, Mohatta menyebutkan rumusan final pembukaan UUD negara, salah satunya menyebutkan perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sekian penjelasan tentang sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.